Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat BDR, Allahu Akbar. Nah teman-teman, hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah Desi dalam pembelajaran matematika. Setelah kemarin kita belajar tentang FPB, hari ini kita akan belajar tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Tapi sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman-teman, semangat BDR ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang mengenal kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, kemudian menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Cara menentukan KPK ada dua cara teman-teman. Yang pertama dengan kelipatan persekutuan. Cara yang kedua dengan faktorisasi prima atau biasa teman-teman menyebutnya dengan pohon faktor. Nah, agar lebih jelasnya, yuk kita simak contoh soalnya. Semangat ya. KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan terkecil dari kelipatan-kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut. Nah, jadi KPK ini nanti yang diambil adalah bilangan yang terkecil. Teman-teman perhatikan contoh berikut. Nah, teman-teman, sebelum soal, kita terlebih dahulu berkenalan dengan KPK. Perhatikan ilustrasi di bawah ini ya, teman-teman. Kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 adalah 30, 60, 90, dan seterusnya. Dari mana dapatnya 30, 60, dan 90? Pertama-tama, kita cari kelipatan dari bilangan 5 dan 6. Kelipatan 5 ada 10, ditambah 5 lagi jadi 15, kemudian 20, kemudian 25, kemudian 30 sampai dengan 100. Selanjutnya, kelipatan 6 kita jumlahkan terus dengan angka 6. 6 ditambah 6, 12, ditambah 6 lagi 18, ditambah 6 lagi 24 sampai 102 atau seterusnya. Nah, di antara kelipatan-kelipatan tersebut, yang paling kecil adalah 30. Dari mana dapatnya 30? Dari 30, 60, 90. Di antara ketiga bilangan tersebut, 30 adalah bilangan yang paling kecil. Oleh karena itu, 30 disebut sebagai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 5 dan 6. Nah, karena sudah berkenalan dengan KPK, hari ini kita akan belajar menentukan KPK. Agar lebih jelas, teman-teman perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tentukan KPK dari 8 dan 12. Cara menyelesaikannya, kita cari kelipatan dari bilangan 8 dan 12. 8 kelipatannya adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Dari kelipatan persekutuan di atas, bilangan yang sama adalah 24 dan 48. Nah, bilangan yang paling kecil adalah 24. Jadi KPK-nya adalah 24. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Tentukan KPK dari 16 dan 24. Kita cari kelipatan dari bilangan 16 dan 24 terlebih dahulu. 16
kelipatannya adalah 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 24 adalah 24, 48, 72, 96, 120, dan seterusnya. Selanjutnya, kita cari angka dimiliki 16 dan 24. Ternyata adalah bilangan 48 dan 96. Kelipatan persekutuan 16 dan 24 berarti 48 dan 96. Karena 48 adalah bilangan paling kecil, maka KPK-nya adalah 48. Selanjutnya, menentukan KPK dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. Teman-teman, cara ini sama seperti cara FPB kemarin. Yang membedakan adalah ketika ingin mencari KPK-nya. Nah, simak langkah-langkah untuk menentukan KPK dari dua bilangan atau lebih di bawah ini. Yang pertama, tuliskan masing-masing bilangannya sebagai perkalian dari faktor-faktor prima. Yang kedua, kalikan faktor faktorisasi bilangan tersebut. Yang ketiga, apabila ada faktor yang sama, ambil yang paling banyak muncul. Yang keempat, KPK diperoleh dari perkalian faktor-faktor prima tersebut. Nah, agar jelas, yuk simak contoh soal berikut. Baik, teman-teman pasti sudah tahu ya cara menentukan KPK dengan faktorisasi prima, karena kemarin pada pembelajaran FPB kita sudah belajar menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor ini. Nah, baik, sekarang Ustazah akan mengulang lagi cara penggunaan faktorisasi prima atau pohon faktor. Tentukan KPK dari 40 dan 56. 40-nya kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. Kemudian karena 20 bukan bilangan maka kita bagi lagi menggunakan bilangan prima. Yang paling kecil yaitu 2. 20 dibagi 2 adalah 10. Karena 10 bukan bilangan prima, jadi kita bagi lagi dengan bilangan prima. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi faktor-faktor dari 40 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Kemudian adalah 56. 56 bukan bilangan prima, jadi kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 56 dibagi 2 hasilnya adalah 26. 26 bukan bilangan prima, berarti kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 26 dibagi 2 hasilnya adalah 13. 13 adalah bilangan prima, jadi kita hentikan penghitungan pada bilangan 13. Jadi faktor dari 56 adalah 2 kali 2 kali 13. Karena KPK tadi yang harus diambil adalah angka yang sering muncul. Jika ada angka yang sama, maka kita lihat teman-teman, 2 sama-sama dimiliki oleh 40 dan 56. Tetapi angka 2 lebih banyak pada perkalian 40, yaitu sebanyak 3 atau yang Ustazah kasih lingkaran hitam. Maka bilangan yang diambil 2 yang jumlahnya 3 karena yang paling banyak. Maka KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 dikali 13 sama dengan 520.
Jadi teman-teman, kalau KPK ini semua bilangan dikalikan. Namun jika ada bilangan yang sama, yang diambil adalah angka yang paling sering muncul atau yang jumlahnya lebih banyak. Selanjutnya adalah contoh yang kedua, yaitu tentukan KPK dari 16, 48, dan 50. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan membagi dengan bilangan prima, dimulai dari bilangan prima yang paling kecil sampai dia tidak bisa dibagi lagi. Nah, dari bilangan 16, 48, dan 60, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. 16 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian 48 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Selanjutnya yang 50 sama dengan 2 dikali 5 dikali 5. Nah, perhatikan teman-teman, di sini terdapat angka yang sama yaitu 2. Sama-sama dimiliki oleh 16, 48, dan 50. Nah, yang diambil adalah bilangan yang sering muncul, yaitu 2 sebanyak 4 kali. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5. Kemudian kita kelompokkan, 2-nya sebanyak 4 berarti hasilnya adalah 16. 3-nya kita pindah ke sebelah kanan, kemudian 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Jadi hasil dari 16 dikali 3 dikali 25 sama dengan 1200. Jadi KPK-nya adalah 1200. Baik, kita sudah bisa 2 cara ya teman-teman ya. Pasti teman-teman bisa. Nah, selanjutnya adalah cara yang terakhir, yaitu dengan tabel. Nah, kita simak. Baik, teman-teman, cara dengan tabel ini sama seperti cara kemarin untuk mencari FPB, yaitu membagi bilangan prima namun berbentuk tabel. Nah, teman-teman perhatikan contoh berikut. Tentukan KPK dari 36 dan 120. Pertama-tama kita buat tabel, kemudian bilangan 36 dan 120-nya kita letakkan di paling atas. Kemudian kita bagi dengan 2. Kita letakkan di tabel paling kiri. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. 120 dibagi 2 hasilnya adalah 60. Selanjutnya kita bagi 2. Hasilnya adalah 9 dan 30. Kita bagi lagi dengan 2 karena 30-nya masih bisa dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 9 karena tidak bisa dibagi 2, maka tetap ditulis 9. Selanjutnya 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Selanjutnya 9 dan 15 sama-sama bisa dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Jadi 3 dan 5 turun ke tabel dari bawah nomor 3. Kemudian kita bagi lagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 5 dibagi 3 karena tidak bisa maka tetap ditulis 5. Kemudian kita bagi lagi dengan 5. 1 dibagi 5 hasilnya adalah 1 karena tidak bisa. Kemudian 5 dibagi 5 adalah 1. Atau teman-teman silakan lihat deskripsi pada sebelah tabel ya, agar lebih jelasnya. Nah, kalikan semua bilangan prima pembagi, yaitu angka di tabel yang sebelah kiri atau bilangan prima, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Jadi hasilnya adalah 360. Jadi KPK dari 36 dan 120 adalah 360. Oke
Oke teman-teman, Ustazah yakin teman-teman pasti bisa karena ini hanya mengulang FPB namun ada perbedaan pada pencarian hasilnya. Nah, agar lebih paham teman-teman silahkan kerjakan latihan soalnya. Kemudian jika masih belum paham juga teman-teman boleh bertanya ke Ustazah ya. Semangat belajar dari rumah. Kemudian kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Semangat BDR, selalu jaga kesehatan dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.